Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramanda Ahmad Jaweri. Saya adalah salah satu dari struktur kepengurusan Gerakan Kepanduan Iskulaton Kuartip Daerah Kabupaten Jember. Jabatan saya di Kuarda Jember adalah sebagai sekretaris. Baik, sebelum kita menjelaskan atau sebelum saya menjelaskan tentang apa sih HP itu, kita flashback kembali ke masa lalu. Ayo, siapa yang kenal dengan Jenderal Sudirman? Ada yang kenal? Pasti semuanya mengenal Jenderal Sudirman adalah Panglima Besar TNI yang mempunyai jabatan Jenderal berbintang 5 ketika masa jabatannya atau masa perjuangannya hingga akhir hayatnya. Tetapi semua tidak akan tahu background Jenderal Sudirman itu seperti apa. Nah, background Jenderal Sudirman itu adalah seorang kader Muhammadiyah yang sedang melaksanakan amanahnya menjadi pengajar Muhammadiyah atau guru Muhammadiyah sebelum menjadi Panglima Besar. Kemudian pada saat menjadi guru Muhammadiyah, Jenderal Sudirman melihat masyarakat di sekitarnya terjajah oleh para penjajah Jepang dan para penjajah Belanda. Maka disitulah tergugah hatinya Jenderal Sudirman ingin ikut dalam peperangan. Tapi sebelum Jenderal Sudirman ingin ikut dalam peperangan, beliau harus mempunyai bekal, harus mempunyai ilmu tentang militer, ilmu tentang baris berbaris, ilmu tentang cara menyerang Jepang, cara menyerang musuh. Maka disitu pula mulai awalnya, dari awal Jenderal Sudirman mengikuti kegiatan kepanduan Hizbul-Wathon. Dan setelah itu, setelah Jenderal Sudirman mengikuti gerakan kepanduan Hizbul-Wathon, maka setelah itu Jenderal Sudirman ikut dalam pelatihan yang dilaksanakan oleh para pejuang kemerdekaan. Dan setelah itu Jenderal Sudirman menjadi ikut dalam pejuang kemerdekaan. Nah, laun dengan perjuangannya akhirnya Jenderal Sudirman menjadi seorang panglima besar yang berbintang 5 hingga akhir hayatnya. Itu adalah flashback tentang Jenderal Sudirman. Nah, Jenderal Sudirman itu tidak akan terlepas dari gerakan kepanduan Hizbul-Wathon, karena sampai sekarang adalah Jenderal Sudirman adalah Bapak Pandu Hizbul-Wathon sekaligus Panglima Besar yang ada di negara Indonesia, Jenderal berbintang 5. Nah, di sini kita akan melanjutkan, atau selanjutnya kita akan melanjutkan tentang apa sih Hizbul-Wathon itu. Nah, pada tahun sebelum pada tahun 1918, Kiai Haji Ahmad Dahlan berjalan-jalan ke alun-alun Surakarta atau alun-alun Solo. Nah, pada saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat sekelompok laki-laki yang sedang melaksanakan baris berbaris. Nah, pada akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan bertanya, itu lagi ngapain? Ternyata mereka lagi latihan baris berbaris. Dan ternyata kelompok itu bernama JPO, atau kepanjangannya adalah Java Pathfinder Organisasi. Nah, ternyata setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat
JPO di Alun-Alun Surakarta, di dalam perjalanannya Kiai Haji Ahmad Dahlan mempunyai angan-angan bagaimana jika Muhammadiyah mempunyai kelompok laki-laki yang siap baris berbaris dan siap mempertahankan kemerdekaan atau siap memperjuangkan kemerdekaannya. Maka setelah pulang dari Alun-Alun Surakarta, Kiai Haji Ahmad Dahlan memanggil beberapa muridnya. Ada diantaranya Bapak Sarbini dan Bapak Somo Dirjo. Nah, ketika Bapak Sarbini dan Bapak Somo Dirjo dipanggil, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan berembuk kepada murid-muridnya. Berembuk bagaimana jika Muhammadiyah mempunyai kelompok laki-laki yang siap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Maka pada saat itu dibentuklah yang bernama adalah Pathfinder Muhammadiyah. Dan Pathfinder Muhammadiyah didirikan atau dibentuk pada tahun 1918. Dan dengan berjalannya waktu, ternyata ada beberapa pengurus yang merasa nama Pathfinder Muhammadiyah itu dinilai kurang cocok. Dan berembuk kembali menggagas sebuah nama yang baru. Kemudian karena di dalam situasi penjajahan Jepang dan Belanda, ada salah satu pengurus berinisiatif atau menggagas nama yaitu Hizbulaton, yang berarti pembela tanah air. Sesuai dengan zamannya, pembela tanah air, karena tanah air kita bagaimana supaya untuk merdeka. Nah, diputuslah nama Hizbulaton sebagai pengganti Pathfinder Muhammadiyah pada tahun 1920. Tahun 1920. Nah, dengan berjalannya waktu, ada satu kejadian ketika penjajahan Jepang, para pandu-pandu yang ada di Indonesia ini diharuskan tunduk pada penjajah Jepang, tunduk pada pemerintah Jepang. Nah, ternyata ada satu kepanduan yang membangkang, yaitu Hizbulaton. Karena Hizbulaton ingin memperjuangkan kemerdekaan agar tidak terjajah oleh para penjajah Jepang ataupun Belanda. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian ternyata pada tahun 1956 semua pandu-pandu di Indonesia dilebur. Semua pandu-pandu di Indonesia dilebur menjadi satu pandu, yaitu Pandu Pramuka. Ternyata, dan mau gak mau Hizbulaton harus dilebur menjadi Pandu Pramuka. Nah, dengan berjalannya waktu selama berpuluh-puluh tahun, mulai dari 1956 hingga pada tahun 1999, dalam Muktamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta, Hizbulaton dibangkitkan kembali dalam musyawarah yang sangat ketat sekali, karena di dalam Muhammadiyah masih belum punya kepanduan. Dan mengingat bahwasanya dulu Muhammadiyah itu mempunyai kepanduan yang pada akhirnya pada tahun 1956 harus dilebur, harus dinonaktifkan. Dan kesempatan emas pada tahun 1999 oleh Profesor Dr. Haji Syafi'i Ma'arif
dalam Muktamar Muhammadiyah ke-44, Hizbul Waton dibangkitkan hingga sekarang, hingga masa sekarang. Nah, itu adalah sejarah kepanduan Hizbul Waton. Nah, di dalam kepanduan Hizbul Waton itu tidak hanya beranggotakan kelompok laki-laki saja, tetapi ada kelompok perempuan. Jadi seperti itu. Nah, di dalam kepanduan Hizbul Waton ada beberapa tingkatan kepanduan, mulai dari tingkatan SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Tingkatan SD dinamakan adalah pandu pengenal. Pandu pengenal itu berusia kurang lebih usia 5 sampai 10 tahun. 5 sampai 10 tahun. Usia tersebut adalah usia produktif untuk anak-anak belajar tentang kepanduan dan menanamkan apa arti kepanduan untuk kehidupan di masyarakat. Nah, di usia atfal itu, asduknya itu bukan asduk seperti ini, tetapi asduknya adalah yang berpita kuning. Kalau asduknya atfal, pandu atfal itu pitanya adalah pita kuning. Nah, kemudian tingkatan berikutnya adalah tingkatan SMP. Bisa disebut dengan pandu pengenal. Usia pandu pengenal itu adalah usia 11 hingga 15 tahun. Usia 11 hingga 15 tahun itu adalah usia pandu pengenal. Dan asduk pandu pengenal adalah berpita merah putih. Ingat, asduk pandu pengenal itu berpita merah putih. Kemudian usia SMA, tingkatan pandu SMA dinamakan adalah pandu penghela. Pandu penghela berusia kurang lebih 16 hingga 20 tahun. Ingat, pandu pengenal berusia 16 hingga 20 tahun. Dan asduknya adalah berpita putih. Asduknya adalah berpita putih. Dan yang terakhir adalah usia 21 hingga 25 tahun dinamakan pandu penuntun, atau sekitar usia perguruan tinggi mahasiswa itu dinamakan pandu penuntun. Nah, itu adalah tingkatan-tingkatan di dalam kepanduan Hizbul Waton. Selanjutnya kita melanjutkan di dalam sejarah kepanduan Hizbul Waton di Jember. Sejarah kepanduan Hizbul Waton di Jember itu sangat panjang sekali. Karena apa? Mulai dari tahun 1956, pandu Hizbul Waton di Jember itu sudah ada pandunya. Jadi sebelum tahun 1956 itu pandu Ngawi dileburkan, di situ masih ada anggotanya dan sekarang masih aktif. Tetapi mereka atau beliau-beliau sudah berusia lanjut usia di atas 40 tahun ke atas atau di atas 50 tahun, hingga sekarang sudah ada yang sudah meninggal. Jadi seperti itu. Nah, karena semangatnya para pandu tua untuk membuatkan Hizbul Waton lagi, apalagi di Jember, maka di Jember mulai tahun 99 HW diadakan di Jember dengan pelopor para pandu Hizbul Waton usia lanjut atau usia di atas 50 tahun pada saat itu. Dan alhamdulillah sekali hingga sekarang HW di Jember sudah
ada dan ada di beberapa cabang dan masih aktif hingga sekarang. Nah, cabang-cabang yang mempunyai atau yang ada gerakan kepanduan Hizbul-Waton. Yang pertama, cabang Watu Kebo. Ayo, siapa yang tahu cabang Watu Kebo? Cabang Watu Kebo itu adalah salah satu cabang yang ada di dusun. Karena apa? Karena cabang tersebut adalah salah satu cabang yang paling tua dengan yang lainnya. Paling tua dengan yang lainnya. Nah, kemudian cabang yang kedua adalah cabang Ambulu. Geser ke arah ke barat. Cabang Ambulu adalah cabang yang ada di kecamatan. Jadi di Ambulu itu ada dua cabang. Ada cabang Watu Kebo, ada cabang Ambulu. Jadi seperti itu. Dan di cabang Watu Kebo dan cabang Ambulu itu sudah ada Hizbul-Watonnya juga. Jadi, nah selanjutnya geser ke barat lagi, namanya adalah cabang Wuluan. Cabang Wuluan itu adalah salah satu cabang yang mempunyai gerakan kepanduan Hizbul-Waton. Cabang Wuluan adalah salah satu cabang yang mempunyai atau yang mendirikan gerakan kepanduan Hizbul-Waton di cabangnya. Yang pertama, Kuarcap Wuluan. Setelah Kuarcap Wuluan, geser lagi ke ujung barat. Langsung ke ujung barat, ujung tombak Jember Selatan bagian barat. Itu adalah cabang Cakru. Cabang Cakru adalah salah satu cabang yang ada di desa. Kalau Watu Kebo tadi kan dusun. Kemudian kalau Cakru itu adalah di desa. Nah, dan ada lagi cabang adalah cabang Kencong. Cabang Kencong itu ada di Kecamatan Kencong. Jadi Kecamatan Kencong itu ada dua cabang, cabang Kencong dan cabang Cakru. Dan yang ada Hizbul-Watonnya, yang ada Kuarcap Hizbul-Watonnya adalah di Kuarcap Cakru. Jadi seperti itu ada sejarahnya. Nah, kemudian berpindah lagi ke arah utara. Ke arah utara ada cabang termuda nomor 2, yaitu adalah cabang Tanggul. Cabang Tanggul itu didirikan pada tahun 2015 kemarin setelah muktamar Hizbul-Waton pertama di Surakarta. Nah, setelah cabang Tanggul kemudian muncul lagi ada salah satu cabang, yaitu cabang Jember Kota. Cabang Jember Kota didirikan sebelum musyawarah wilayah Jawa Timur di Ponorogo. Nah, itu adalah sejarah cabang-cabang yang ada di Jember. Sejarah cabang-cabang yang ada di Keluarga Jember. Nah, kemudian selain ada cabang-cabang, tetapi kita juga ada berbagai macam kegiatan-kegiatan yang sering kita lakukan. Yang pertama ada kegiatan Ceria Pandu Atfal. Ceria Pandu Atfal itu kegiatan yang diikuti oleh Pandu Atfal. Itu adalah yang namanya Ceria Pandu Atfal. Dan diikuti oleh seluruh Kuarcap Hizbul-Waton yang ada di Kabupaten Jember, baik Kuarcap ataupun Kobilah-Kobilah dan ataupun sekolah-sekolah Muhammadiyah. Kemudian ada lagi kegiatan selanjutnya adalah kegiatan lomba pandu prestasi atau kegiatan pengenal. Lomba pandu prestasi itu adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk berkompetisi antara sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Jember tingkat pengenal atau tingkat SMP. Dan selanjutnya adalah di usia menggala.
kegiatan penggela. Kegiatan penggela itu banyak sekali kegiatannya. Ada PBB, pelatihan baris ke baris, kemudian ada P3K atau pelatihan kesehatan, kemudian ada Bina Karya Mandiri. Bina Karya Mandiri itu adalah maksudnya adalah para penggela itu tidak hanya dibekali dengan baris saja, dengan P3K saja, tetapi juga kreativitas kita agar kita bisa mempunyai sebuah produk mandiri. Sebuah produk mandiri yang kita gunakan kelak ketika sudah lulus SMA, kelak ketika kita sudah bekerja atau kita mencari pekerjaan, kita sudah mempunyai karya-karya sendiri. Mungkin yang pingin bekerja mandiri, pingin mempunyai usaha mandiri, ya silakan buat dengan berbekal dari pendidikan Bina Karya Mandiri itu. Jadi seperti itu. Nah, selain 3 kegiatan itu, ada kegiatan lagi. Ada kegiatan pelatihan kepemimpinan pandu penggela. Pelatihan kepemimpinan pandu penggela itu biasanya dilaksanakan 1 tahun sekali, dan tepatnya tidak di sekolahan, melainkan di alam terbuka. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada satu kegiatan yang paling bergengsi, yang pernah diikuti atau pernah ikut serta siswa-siswa yang ada di sekolah-sekolah Muhammadiyah Kabupaten Jember di tingkat penggela, baik SMA, SMK, bahkan MA. Salah satunya di SMA Muhammadiyah 3 Jember. SMA Muhammadiyah 3 Jember mengikut sertakan pandu penggelanya berjumlah 5 orang dari 20 peserta. 5 orang dari 20 peserta. Jadi yang lainnya ada yang 15 itu adalah dari sekolah-sekolah yang lain. Bayangkan kan sangat banyak sekali kan? Masa anak-anak pada tidak kepingin? Gimana? Banyak kan? Kepingin nggak? Kalau kepingin ikut kegiatan atau kepingin ikut penjelajahan, ikut kegiatan di alam terbuka, kemudian ikut jalan-jalan yang bermanfaat seperti teman-teman atau kakak-kakak kelasmu yang dulu 5 orang itu, bahkan mereka sampai ke Jakarta mengikuti kegiatan silaturahmi nasional se-Indonesia. Dan pada saat itu kakak-kakak kelasmu itu mempunyai kesempatan berfoto bersama dengan Bapak Presiden Joko Widodo, Presiden Indonesia, Presiden RI. Jadi seperti itu. Nah, itulah sejarah tentang Hizbulaton dan sejarah Hizbulaton di Kabupaten Jember. Tapi sebelum saya tutup, ada 2 pertanyaan yang perlu anak-anak jawab. Ada 2 pertanyaan yang perlu anak-anak jawab. Pertanyaan yang pertama adalah, pada tahun berapa Pathfinder Muhammadiyah dirubah menjadi Hizbul-Waton? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, berapa anak SMA Muhammadiyah 3 Jember mengikut sertakan pandu penggelanya di dalam kegiatan silaturahmi nasional di Cibubur, Jakarta? Jadi seperti itu pertanyaannya. Oke, paham kan? 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah,
tahun berapa Pathfinder Muhammadiyah dirubah menjadi Hizbulaton? Pertanyaan yang kedua adalah berapa anak SMA Muhammadiyah 3 Jember mengikut sertakan pandu penghilangnya untuk ikut serta di dalam silaturahmi nasional di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Jadi seperti itu pertanyaannya. Oke, jadi itu adalah sejarah Hizbulaton yang saya pahami dan sejarah Hizbulaton di Jember yang pernah saya alami juga. Bahwasanya saya sendiri kemana-mana karena Hizbulaton. Yang pertama, saya pernah ke Probolinggo. Ke Probolinggo itu mengikuti kegiatan Jampala, Jambore Pandu Pengenal, Jambore Pandu Pengenal pada tahun 2003. Kemudian setelah Jampanal mengikuti Perpala, Perkemahan Pandu Penghela itu di Lamongan, Perpala. Kemudian ikut serta juga dalam mensukseskan sistem pendidikan nasional di Sidoarjo. Kemudian setelah itu ada lagi kegiatan pelatihan juga di Probolinggo dan Pasuruan. Kemudian mengikuti Jampanas, Jambore Pandu Nasional di Batu Malang. Kemudian mengikuti drum band juga. Oh ya, ada satu drum band yang dimiliki oleh warga Jember, drum band Surya Melati, drum corps Surya Melati yang melalang buana mulai dari di Surabaya, Yogyakarta, Surakarta, Jakarta, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah pengalaman saya yang pernah saya alami selama mengikuti Hizbulaton mulai dari tahun 2003 atau mulai dari saya pengenal hingga sampai sekarang, hingga saya menjadi saya menjabat menjadi sekretaris Kuartir Daerah Kabupaten Jember bersama Ramanda Sahir. Jadi gitu. Itu aja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ayo, tepuk HW. HW, yes. Fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam HW.